Selamat malam saudara-saudari di dalam Tuhan. Bagaimana saudara-saudari hari ini? Baik. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jikalau Engkau sudah kumpulkan kami di rumah-Mu ya Tuhan, untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan, dan untuk menyembah-Mu. Seberapapun kami yang ada, dengan segala kekurangan kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh layakkan kami Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menaikkan Engkau di atas puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yang sebagai worship leader jauh dari segala kekurangan, jauh dari segala kesempurnaan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh melengkapi kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan PRT kami pada hari ini hanya di dalam nama-Mu, demi kemuliaan-Mu. Kami mulai ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau maha hadir, maha tahu, maha penolong. Tuhan Yesus, Kau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah yang patut kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk puji-pujian yang boleh menyentuh jiwa kami, hati kami. Mempersiapkan kami menerima firman-Mu, belajar kebenaran-Mu. Sebab firman Tuhan kekal selama-lamanya. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Mu takkan pernah berlalu. Selalu berlaku dalam setiap aspek hidup kami. Kami bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami. Membuktikan Tuhan hidup, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Walaupun seringkali kami tidak mengerti ya Tuhan. Ajar kami tidak curiga, tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar. Tapi kami terus bertahan dalam dunia yang penuh dengan gejolak. Penuh dengan tantangan, ujian, cobaan. Bahkan serangan-serangan dari si jahat. Semua panah api si jahat kami patahkan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami sehingga tidak ada satu titik celah sekecil apapun yang bisa menggoyahkan keyakinan kami secara pasti Tuhan maha besar, maha ajaib, maha kuasa, maha kasih, dan maha baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu, tenangkan hati pikiran kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas hina dina ini Tuhan, menjadi berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Ya, senang sekali saudara bahwa hari ini saudara masih diberi kesempatan kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya ingin membagikan sebuah pelajaran rohani tentang misi pekabaran Injil. Misi pekabaran Injil ya. Hari Minggu malam selesai khotbah persiapan, saya akan menuju ke airport karena Senin subuh berangkat ke Indonesia ya. Mission trip 1 bulan. Jadi dalam konteks itu saya ingin mengajak kita belajar misi pekabaran Injil. Ya, sebenarnya misi pekabaran Injil bukan milik hamba Tuhan, rohaniwan, atau mereka yang sekolah di sekolah Alkitab atau seminari, tapi semua kita yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, semua kita yang sudah mengalami kasih Kristus harusnya melakukan misi ini, ya. Bukan mission impossible, ini possible, dan mission yang sangat-sangat penting. Ada 3 pertanyaan yang kita mau diskusikan bersama. Yang pertama, bila saudara diberikan panjang umur dan sehat, apa cita-cita saudara di dunia ini? Ya, saya tidak tahu cita-cita saudara karena saudara tidak cerita sama saya. Tapi hari ini kalau saudara mau cerita kepada teman-teman, boleh juga. Andaikan diberi panjang umur, mungkin panjang umurnya saudara pikir 1000 tahun, bukan. Panjang umur saya tidak tahu berapa. Tapi minimal coba kita pikirkan 1 tahun ke depan. Kalau Tuhan tambahkan kamu 1 tahun, atau 3 tahun, atau 5 tahun, saudara bisa bayangkan nggak saudara masih hidup berapa tahun? Ada yang yakin 10 tahun masih hidup, angkat tangan. Gak ada yang yakin. 5 tahun masih hidup, angkat tangan. Gak ada juga. Oke, karena gak ada yang yakin, karena kita gak tahu masa depan, kita berandai. Andaikan saudara ditambahkan 1 tahun. Jadi sampai tahun depan, sehat, dan seperti sekarang lah, gitu ya. Apa cita-cita saudara 1 tahun ke depan? Kok Iko gak punya cita-cita? Kok Jimmy?
Oke, Ko Iko merencanakan bercita-cita 5 keponakan yang belum mengenal Tuhan dimenangkan bagi Tuhan. Puji Tuhan ya, cita-cita yang sangat mulia. Ya, sekarang yang perlu didoakan adalah bagaimana mewujudkan cita-cita itu. Ya, perlu planning, bukan hanya di mulut dan di pikiran saja. Hayalan. Oke, bagus. Yang lain. Sebelum saya panggil mending angkat tangan. Ya. Ada lagi? Yang punya cita-cita apa? Susi, dia lihat saya, yang ngelirik saya Susi saya panggil. Nggak boleh ngelirik-ngelirik. Apa cita-citamu 1 tahun ini? Kalau Tuhan jamin tahun depan kamu sehat. Sampai Agustus tanggal 2. Abstrak. Yang konkret, menjadi berkat kan abstrak, betul nggak? Konkretnya apa? Misalnya beli bakso untuk tetangga itu juga menjadi berkat, ya kan? Cuci baju suami itu juga jadi berkat. What? Yang konkret cita-citanya. Ada yang mau sharing? Cifrida. Bukan mencerita apa yang sudah, cita-citanya apa, pengen apa? Beli mobil? Tidak. Tambah cucu? Enggak. Tiap hari ke pasar, nolong orang? Bukan, apa? Orang tua mau ke pasar, Oke. Jadi Cifrida bercita-cita jadi tukang antar jemput. Puji Tuhan. Jadi saudara yang nggak punya mobil, mau ke gereja, mau ke pasar, telepon Cifrida ya, nanti coba minta. Ini cita-cita yang bagus. Iya, atau mau ke rumah sakit, ya, telepon Cifrida. Tapi kalau Las Vegas jangan. No, ya. Dia nggak tahu juga ke Las Vegas. Oke, good. Jadi lihat-lihat ya, yang butuh pertolongan antar jemput, telepon Cifrida. Ini cita-cita yang bagus, ya. Melayani transportasi. Sudah, yang lain. Satu lagi sebelum kita maju. Ada? Sungkan semuanya, sungkan. Sungkan cita-citanya. Oke, saya yang tanya ada. Ada yang cita-cita menangkan 1 jiwa nggak? Kabarkan Injil, cari 1 jiwa. Nggak ada. 2 jiwa? Nggak ada. 1 aja. 1 Joni ya. Yang 2 ada nggak? 1. Setengah. Nah, ini yang dimaksud dengan misi pekabaran Injil. Ya. Hari ini kalau saudara tidak pernah punya cita-cita mengabarkan Injil, minimal dari hati saya yang paling dalam mengatakan, ya setahun 1 lah. Ya, setengah bisa sih, suami istri cari 1. Tapi kalau saudara nggak punya suami, nggak punya istri, ya cari kawan, ayo kita berdua yuk. Ya, berdua cari 1. Itu kadang-kadang saksi Jehovah itu ya, ajaran sesat kan, Mormon, mereka berdua itu target loh, seminggu bisa 5 loh. Ini setahun 52 minggu, masa 1 susah. Saya kadang-kadang pikirin orang Kristen kok gimana sih ya. Minimal 1, amin? Yang amin lakukan, yang nggak berani amin, cari 2. Ya. Ini misi pekabaran Injil. Bagus sih antar, tapi antarnya ke sini. Kita injili rame-rame gitu ya. Atau yang lain juga boleh. Nomor 2. Dari catatan statistik di Amerika beberapa tahun lalu ini, sekitar 95% orang Kristen, jadi dari gereja-gereja yang disurvei, ditanya, ya, ada sekitar 95% orang Kristen di Amerika tidak pernah mengabarkan Injil. Wow, tinggi sekali ya. Jadi cuma 5% yang pernah mengabarkan Injil. Nah, menurut saudara kenapa? Hah? Sibuk kerja. Ada lagi?
Orang Kristen jadi batu sandungan, jadi dia rasa dia nggak mampu gitu ya, nggak kuat untuk mengabarkan Injil. Saya pernah bersaksi dan bawa teman. Pernah bawa teman? Datang di Ya. konferensi. Ya. Terus dia merasa dia ada teman-temannya di batu sandungan gitu ya. Nah, begitu dia udah mulai bergaul, ternyata dia kecewa. Kecewa. Dia bilang, oh, kok orang Kristen begitu ya, suka gosip. Oke. Kalau gosipnya benar, Jadi saya simpulkan supaya yang di rekaman bisa dengar nih, Bu Nina bilang nih ya, bawa teman ke gereja, udah lama-lama dia kecewa sebab di gereja banyak yang gosip. Lalu kesimpulan dia, kok orang Kristen begitu? Nah, Ibu Nina jawab apa? Ini lebih jahat nih, orang Kristen modelnya kayak begitu, bukan ini tukang gosip, tukang utang, nggak bayar, ngomong jorok, ya, lalu apa, main judi, ada yang alkohol. Bilang itu Kristen palsu. Ya, jadi saudara, saya ingin jelaskan dulu misi pekabaran Injil. Maksudnya ini adalah sebuah tugas mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil tidak sama dengan bawa orang ke gereja. Beda loh. Ya, bukan. Mengabarkan Injil bukan promosi. Datang ke agensi, pengkhotbahnya ganteng. Salah besar. Datang ke agensi, makanannya enak. Salah besar. Itu bukan misi pekabaran Injil. Ya, bawa orang ke gereja bisa nggak ketemu orang palsu? Gak semua orang yang ke gereja itu Kristen asli, Bu. Ya, jadi bisa ada bahaya. Jadi bukan maksud saya saudara nggak usah bawa orang ke gereja, silakan bawa sebanyak mungkin. Tapi cerita sama dia, tujuan saya bukan suruh kamu bawa ke gereja itu orang suci loh ya. Ya, jadi dia udah siap hatinya. Tapi tujuan misi pekabaran Injil ini adalah promosi kabarkan Kristus. Bahwa Yesus Kristus menebus dosa kita, memberi hidup yang kekal. Kematiannya menanggung hukuman dosa kita dan kebangkitannya memberi hidup kekal. Jadi yang ibu ceritakan dan kenalkan itu siapa? Kristus, bukan Kristen. kenalkan tentang Kristus, dia orang Malaysia. Dia orang Malaysia, suaminya orang Jawa, Muslim. Ya. Jadi begitu ini, ya dia mau yang di dalam. Iya. Dia bilang kalau itu Iya. Nggak salah Ibu, saya setuju, cuma harus siapkan orang-orang yang dibawa ke gereja kalau teman Ibu. Kamu jangan kecewa ya, di gereja nggak semua orang suci loh. Kita bukan ketemu malaikat di situ, ya. Kita ketemu manusia biasa. Belum tentu semua itu orang Kristen, jadi kamu jangan pukul rata. Semua yang ke gereja itu orang Kristen, bukan ya. Bisa aja ada orang-orang lain, ada yang datang mau jual kue, ada yang mau jual mobil, ada yang mau cari jodoh, ada yang mau ketemu Pak Pendeta, macam-macam motivasinya. Jadi saya bilang dulu dari awal, saya bawa kamu ke gereja ini bukan sorga, ya, bukan tempat malaikat, tempat biasa. Memang makannya gratis gitu, tapi jangan kecewa kalau nanti ternyata pelayannya ada yang galak misalnya. Kamu jangan kaget, aku nggak tahu loh. Nah gitu, tapi coba-cobalah ya, kan kamu temanku, ya, gitu, ya. Jadi dalam membawa manusia ke gereja kita perlu siapkan juga, apalagi teman sendiri. Nanti tahu-tahu dia salah ambil kesimpulan kan, satu orang kecewakan dia bilang, wah semua orang Kristen, bahaya. Jadi jelaskan dulu, ini bijaksana. Tapi yang saya maksud misi pekabaran Injil ini adalah mengabarkan Kristus, ya, memperkenalkan Kristus kepada dia, bahwa ada seorang juru selamat yang bisa menanggung hukuman dosa dia, yang memberi dia hidup kekal. Itu mainnya, utamanya. Yang lain-lain itu bonus, ya. Ya, sudah cukup jelas ya. Tapi kenapa ada orang di Amerika ini ada begitu banyak yang tidak mengabarkan Injil? Banyak alasannya, mungkin belum dipersiapkan, tidak punya pengetahuan, ya kan? Takut ditolak, ya, terlalu sibuk tadi ya. Lalu banyak hal, misalnya pernah dikecewakan sama orang Kristen, bisa saja dia kecewa. Jadi waktu kita perkenalkan Kristus, dia samakan Kristus dengan orang Kristen.
Ya, yang mengecewakan dia Kristen, tapi yang ditolak Kristus. Nah, ini saudara harus jelaskan, jangan salah alamat. Ada orang yang salah alamat. Ada orang yang karena ada halangan keluarga, dia harus menunggu kapan ini orang tuanya nanti siapa yang, ya apalagi yang tradisional Tionghoa, misalnya Chinese, siapa yang nguburin bapak saya? Ya, abunya siapa yang ngurus? Terlalu banyak alasan. Jadi kita harus benar-benar punya knowledge, punya hikmat untuk mencari tahu kenapa, ya, alasannya apa, gitu. Ya nggak bisa disalahkan bahwa ada 95% orang Kristen tidak mengabarkan Injil. Nah kalau sekarang saya tanya saudara termasuk kelompok yang 95, saudara kan di Amerika nih. Atau saudara termasuk yang 5. Nah kalau saudara selama ini nggak pernah mengabarkan Injil, maka saudara dikelompokkan kepada yang mayoritas, 95% itu. Nah harapan saya malam ini setelah belajar firman Tuhan, saudara berubah dari kelompok 95 menjadi kelompok yang 5 yang mengabarkan Injil. Dan kita perlu mendoakan supaya angka ini naik. Orang-orang Kristen yang mau mengabarkan Injil, ya, memegang misi pekabaran Injil itu, mengerti dan melakukannya itu bertambah banyak. Ya, mungkin satu kali kita perlu bikin survei di IGNC ya, bagi survei nanti akhir tahun. Ya, tolong ingetin saya. Ya, Shirley atau Ailey, sama-sama Lee. Akhir tahun kita bikin survei, tanya kepada jemaat IGNC. Ya, kita mau tahu dalam satu tahun 2024 pernahkah saudara satu kali saja mengabarkan Kristus kepada orang lain? Ya, nah kita mau tahu ada berapa persen yang ternyata dikasih umur 2024 dari 1 Januari sampai 31 Desember tidak pernah cerita tentang Kristus. Nah, itu disebut Kristen apa? Ojongono toh. Ya, jadi jangan langsung cap kamu palsu, bukan. Ini saya sebut sedikit keterlaluan. Ya, Aili. Ya, kerja di perusahaan. Oh ya, itu salah satu alasan. Ya, kenapa tidak orang Amerika tidak kabarkan itu? Karena dilarang di tempat kerja, ya, dilarang oleh saya nggak tahu lah HNR dan something ya. Nah itu sebabnya butuh hikmat, ya. Tidak alasan untuk kita tidak. Iya betul, setuju. Ya, walaupun ada larangan-larangan, bahkan larangan pemerintah. Bukan alasan untuk tidak mengabarkan Injil. Nah, bagus, I like that. Ya, termasuk di Rusia, ya, di Iran, di negara-negara yang tertutup, ya kan, di negara tirai besi, di China, tetap Injil Tuhan disebarluaskan karena kita dikasih tahu harus mengabarkan Injil kepada semua orang. Ya, jadi bukan alasan sebenarnya, walaupun ada banyak alasan. Good, nomor 3. Apa kata Alkitab soal misi pekabaran? Nomor 3. Apakah misi pekabaran Injil dapat disebut sebagai usaha kristenisasi? Sebuah usaha kristenisasi. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju, kenapa? Oke, bagus karena kita hanya memperkenalkan Kristus. Ya. Kita tidak boleh memaksa. Usaha kita bukan membuat orang jadi Kristen, bukan. Itu salah besar. Jadi orang-orang yang salah mengerti, kita harus jelaskan. Ya. Tugas kita hanya bercerita, bukan memaksa. Bukan mengubah orang pindah agama, bukan. Dari agama lain menjadi agama Kristen, bukan. Usaha kristenisasi, sama sekali bukan. Jangan saudara salah mengerti. Ketika Yesus mengatakan, kabarkanlah Injil kepada segala makhluk, bukan berarti apa? Ubahlah semua orang jadi beragama Kristen. Bukan, itu lain sama sekali. Ya, sebab kamu gak bisa mengubah manusia, temanku. Ya, sehebat apapun, sepintar apapun, kamu gak mungkin bisa mengubah hati manusia. Siapa yang bisa mengubah manusia? Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan hati dan menciptakan roh. Ya, tapi iman datang dari
pendengaran. Kita harus bercerita supaya dia dengar. Karena kalau dia dengar, bibit iman di dalam hati setiap manusia tumbuh. Kalau nggak cerita, imannya nggak bertumbuh. Jadi kita cerita. Kalau dia dikasih iman yang bagus, imannya bertumbuh. Tugas kita cuma menyiram, kayak seperti bibit kita cuma kasih air, kasih matahari, ya, kasih pupuk. Jadi tidak sama dengan kristenisasi. Good, ya. Sekarang kita belajar apa kata Alkitab soal misi pekabaran Injil. Ya, ada 7 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada 7 ayat atau 7 kebenaran firman Tuhan tentang misi pekabaran Injil. A. Misi pekabaran Injil adalah kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa. 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudara melihat apa yang dikehendaki Bapa adalah supaya sebanyak mungkin manusia itu berbalik dan bertobat. Dan caranya adalah melalui pekabaran Injil. Itu hatinya Bapa. Itu kehendaknya Bapa. Bapa sendiri tidak memaksakan kehendaknya. Tapi dia menciptakan sebuah tanda kutip sistem, jalan, cara, yaitu melalui pekabaran Injil. Jadi kalau hari ini Yesus belum datang, itu konteksnya. Yesus mau datang, kok gak datang-datang sih? Kiamat mau terjadi, kok belum terjadi sih? Kenapa? Dari dulu bilang Tuhan mau datang, kok gak datang-datang? Itu konteksnya. Lalu firman Tuhan menjawab, itu karena apa? Bapa ingin semua orang diselamatkan. Sebanyak mungkin. Ya, masih terus dikasih kesempatan. Lalu kapan Tuhan datang? Aku gak tahu. Ya, gak ada yang tahu. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan demi kesempatan sebab hatinya Tuhan, kehendaknya Bapa supaya semua orang bisa berbalik dan bertobat. Nah, bayangkan kalau kamu punya papa yang baik sama kamu, ya, memberi semua kecukupan, kekayaan, karunia, lalu papanya cuma pesen, aduh kehendak papa, cita-cita supaya kamu nak, ya, tolonglah cerita tentang jalan keselamatan. Masa sebagai anak nggak mau cerita? Ya itu aja sih. Ya, simple aplikasinya. Sebagai anak harusnya kita belajar taat kepada kehendak Bapa. Nah, sering kali kita bilang, aduh gua nggak ngerti nih kehendak Tuhan buat gua apa. Ini salah satunya. Kehendak Tuhan buat kamu adalah mengabarkan Injil. Jadi jangan usah tanya-tanya lagi, repot-repot. Apa kehendak Tuhan bagi gue ya? Kenapa gue ditambah umur? Kenapa gajiku naik ya? Kenapa gue ditaruh di sini, di kantor ini? Kenapa ini? Salah satunya tujuannya apa? Supaya kamu melakukan kehendak Bapa. Lihat, lebih sensitif. Ya di rumahmu, di tetanggamu, di kantormu, pasti ada orang-orang yang bisa kamu cerita. Ya, jangan pikirkan kamu bawa dia ubah agamanya. That's not your business. Kamu pikirkan, siapa ini yang gue bisa cerita? Oh, sebelum cerita, gue mau ajak dia makan siang. Ya, saya mau kenalkan makanan bakso. Jadi teman baik dulu. Ya, dan kemudian cerita. Tugasmu hanya cerita. Number 2, B. Ya, misi pekabaran Injil adalah perintah Tuhan Yesus. Tadi kehendak Bapa, sekarang perintah Tuhan Yesus. Markus 16, 15, dan 16. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu dia, Tuhan, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Makhluk di situ adalah manusia, bukan binatang. Binatang tidak diselamatkan untuk masuk surga. Ini bedanya kita dengan teologi liberal. Jangan percaya itu. Binatang peliharaanmu tidak diselamatkan masuk surga sebab binatang tidak punya roh. Gak usah kabarkan Injil kepada kucingmu dan anjingmu. Ya, kabarkan makhluk ini adalah manusia. Manusia. Ya.
Dan itu ditulis dalam bentuk perintah. Pergilah. Perintah artinya apa? Nggak bisa ditawar. Aduh Tuhan, opsi bisa nggak? Opsi pilihan. Bukan pilihan. Perintah berarti harus. Ya. Nah, saya tanya satu pertanyaan. Saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus nggak? Apa buktinya cinta? Yohanes 14 ayat 15, Yesus bilang, kalau kamu sungguh mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Ini perintahnya. You bilang you cinta, ya you lakukan. You tidak dilakukan, berarti cintamu gombal. Simple aplikasinya. Lu sungguh cinta, taati dong perintah Tuhan. Ya, yang sudah berkorban bagi kamu, yang sudah mati bagi kamu, dia cuma pesen, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah. Ya, dia nggak bilang apa? Menangkanlah, enggak, beritakanlah. Soal menangkanlah urusan Tuhan. Hasil soal urusan Tuhan, tugas kita adalah prosesnya. Mengabarkan, memberitakan kepada sebanyak mungkin manusia di bumi ini. C. Nomor 3. Misi pekabaran Injil adalah tanda kehadiran kuasa Roh Kudus. Tanda kehadiran kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Yang berjanji kepada semua murid-muridnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, hadir di dalam kamu, kamu akan diberi kuasa. Kuasa di situ dunamos, dinamit, dinamos, itu sama, dinamo. Artinya apa? Seperti generator, kecil, seperti bom, kecil tapi dampaknya besar sekali. Jadi kamu jangan kira, gak mungkin aku gak bisa lah, gak pernah sekolah, gak bisa ini, gak punya ini, gak mungkin aku bisa cerita tentang Injil, susah. No, kalau Roh Kudus di dalam kamu, sungguhlah di dalam kamu, kamu pasti mampu. Nah itu buktinya, ya, tanda kehadiran Roh Kudus di dalam kamu, kamu punya kuasa, walaupun kecil, lewat perkataan, lewat perbuatan baik, ya, lewat sesuatu Tuhan pakai kamu, dan kemudian dari bibir mulut kamu bisa cerita tentang Yesus, ya, dimampukan, nggak mungkin nggak mampu, kenapa? Roh Kudus yang memampukan, mulai dari Yerusalem, Yerusalem berarti yang paling dekat dengan kamu, keluarga kamu. Samaria lebih jauh lagi, itu orang-orang yang tidak sama dengan kamu. Kamu Tionghoa, dia Jawa, ya. Kamu Batak, dia Manado, ya. Samaria, Yudea, lain dengan kamu. Bahkan sampai ke ujung bumi. Ya. Gak ada batas, gak ada diskriminasi. Siapa saja, diutus kemana saja. Itu sebabnya saya tidak pernah menolak misi pekabaran Injil. Kalau Tuhan buka pintu, saya jalanin. Ya. Saya jalanin, walaupun sulit, banyak tantangan. Asal tidak ada emergency nyawa, saya jalani. Misi yang Tuhan buka, kita lakukan sama-sama. Sebab apa? Roh Kudus yang memampukan kita. Everybody bisa, everybody mampu. Gak ada alasan mengatakan, aku gak bisa. Berarti saya bertanya, sungguh gak Roh Kudus hadir di kamu? Kalau ya, kamu bisa. Lanjut, nomor 4. Misi pekabaran Injil adalah wujud kasih yang nyata kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kasih yang nyata, bukan yang abstrak. Ya, bukan yang cuma teoritis, bukan. Yang nyata. Yesus memberikan hukumnya, Matius 22 ayat 39, kemudian kita baca Wahyu 21 ayat 8, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya yakin kalau saudara sakit, ya, saudara mengalami sesuatu yang ada, saudara pasti ingin cepat-cepat merawat, betul nggak? Sakit gigi, cari dokter, pusing, minum obat, ada luka sedikit, taruh obat, mengasihi diri sendiri. Dan Tuhan Yesus mau kamu, kita semua, melihat orang lain seperti itu, melihat diri kita sendiri. Kalau saudara merasa butuh pengampunan dosa, saudara ceritakan dong. Pasti temanmu juga butuh. Kalau saudara butuh hidup kekal, bahagia, sukacita surgawi, pasti orang lain juga butuh. Sama. Right? Penting sekali.
kasihilah sesamamu manusia. Dan sebelumnya adalah hukum pertama mengasihi Tuhan, betul? Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi manusia, sama. Jangan bilang Tuhan nomor 1, manusia nomor 2. Sebenarnya sama, mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi manusia. Wujud kasihnya apa? Mengabarkan Injil. Ya. Mari kita lihat Wahyu 21 ayat 8. Ya. Ini kasih khusus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Di sini jiwa-jiwa yang terhilang. Wahyu 21 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian pertama adalah fisik, kematian kedua adalah roh. Saudara melihat ini gambaran yang diberikan oleh Alkitab. Saudara melihat rombongan, itu semua ditulis dengan plural, jamak. Rombongan. Rombongan siapa? Rombongan manusia pada penghakiman akhir berjalan menuju ke neraka. Rombongan. Satu grup di situ. Ya, satu grup berbaris itu. Pembunuh, penakut, ya, baris, sundal, tukang sihir, itu semua satu grup, sedang ribuan, jutaan manusia. Saya ingin saudara membayangkan itu. Waktu kamu ke mall, waktu kamu ke pasar, waktu kamu ke Disneyland, waktu kamu ke Las Vegas, saya mau kamu membayangkan ayat ini. Rombongan orang banyak, di mana kamu melihat rombongan orang banyak? Saya mau mata rohani saudara bertanya, ini rombongan jalan kemana ya? Ini manusia-manusia yang begitu banyak jalan kemana ya? Kira-kira mereka menuju kebinasaan atau mereka menuju ke kekekalan? Kalau sudah percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka sebenarnya sudah jalan ke surga. Tapi kalau tidak, mereka sedang berjalan menuju neraka. Dengan melihat seperti itu, ini namanya mata rohani, ini namanya mata misi, jiwa kamu akan digetarkan oleh Tuhan. Untuk apa? Kamu simpati dan mau cerita. Minimal tanya. Ya, saya 1 minggu ini ketemu banyak orang yang tidak saya kenal. Saya tanya setelah ngobrol-ngobrol, termasuk di dalam telepon. Kamu believer gak? Are you believer? Kalau dia orang Kristen, pasti dia jawab yes, betul gak? Tapi kalau dia bukan, dia bingung, believe what? Believe what? Nah, ini berarti bukan. See? Hanya dengan satu pertanyaan, saya udah menggolongkan dia orang Kristen, orang yang percaya Yesus atau bukan. Right? Udah bilang, oh, I'm Catholic. What do you mean? Are you a believer? That's my question. Jadi Catholic believer nggak? Oh yes, what do you believe? See? Simple. Kalau dia bilang yes, saya tanya, percaya apa? I believe in God. Which one? Saudara, tujuannya memperkenalkan Kristus. You believe in God? Yes, I believe in God too. Which one? Jesus Christ. The one who rose again from the death. See? Saya kenalkan yang punya saya. Karena saya nggak ketemu dia lagi, jadi saya belak-belakan aja ceritanya. Ya, yang saya percaya yang bangkit, yang dipercaya bangkit nggak? So, ini cuma pendahuluan dalam ngobrol-ngobrol. Tapi at least kita tahu, setiap orang yang Tuhan izinkan ketemu kamu, cuma 2 kemungkinan. Believer or not believer. Cuma 2 golongan itu. Saya nggak merasa saya menyinggung dia, kok saya cuma tanya. Ya, thank you, you're so kind, talk to me. Are you believer? What do you mean believer? Oh, berarti bukan. See? Langsung saya udah golongin dan kemudian kita mulai bisa bercerita. Okay. Kalau dia bilang, yes, I'm a believer. Are you Christian? Yeah. Saya tanya, kamu ke gereja mana? Where's your church? Okay. Oh, Chino Hill misalnya. Okay, you go to church every Sunday? Yes. Last week? Yeah. Do you remember the sermon? See, ini diskusi ngobrol-ngobrol namanya kan. Would you please share to me something that you learn? See, saya kira itu sopan kok, bukan sesuatu yang menyinggung perasaan orang, ya kan? Toh saya meminta, tolonglah kalau dapat berkat ceritalah, ya kan? Kalau dia bohong nggak ke gereja kan dia bingung mau cerita apa. Oh iya sorry kemarin minggu lalu saya nggak datang. At least dia bisa menguatkan kalau dia bilang Kristen, dia bilang Kristen tapi nggak pernah ke gereja gimana? Cuma napas Natal dan Paskah. Interaksi. Mulai kemudian apa? Membangun hubungan dan bercerita. Mengasihi. Karena kita melihat ini golongan apa ini dia? Rombongan apa?
So anywhere, everywhere you go, selalu lihat orang banyak pikirkan dua hal ini. Dia rombongan mana? Dan kamu bertugas, bermisi untuk bercerita, mengasihi dengan konkret. Kabarkan Kristus. Cita-cita, next, cita-cita dari mereka yang ada di dalam alam maut, yang sudah meninggal. Saudara yang sudah meninggal punya cita-cita nggak ya? Tadi kalau saudara pertanyaan pertama nggak punya cita-cita, saudara kalah loh sama orang yang meninggal. Orang yang sudah mati di alam maut, itu bisa punya cita-cita loh. Nah, hebat ya. Mari kita baca ayatnya, Lukas 16, 27, 28. 1, 2, 3, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi yang ngomong ini orang yang sudah masuk ke tempat penderitaan di alam maut. Alam maut itu sama dengan alam baka, sama dengan dunia orang mati, ya, sama dengan tempat penantian untuk penghakiman terakhir bagi roh yang sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal, rohnya keluar dari tubuhnya. Ya. Itu meninggal. Definisi meninggal adalah rohnya keluar dari tubuhnya. Kita gak percaya yang liberal, yang anti Tuhan mengatakan walaupun otaknya sudah mati, brain dead itu sama dengan orang mati. Kita bilang no. Kita percaya definisi mati adalah jantungnya sudah tidak memompa darah. Sebab roh kita ada di darah yang mengalir di tubuh. Ngerti? Rohnya berhenti, kalau darahnya berhenti, rohnya keluar. Keluar kemana? Cuma 2 tempat. You percaya Tuhan Yesus sama seperti kata Tuhan Yesus kepada penjahat di sampingnya. Hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Penjahat yang bertobat masuk Firdaus pertama. Firdaus adalah tempat penantian, ya. Untuk penghakiman terakhir masuk ke sorga, ya. Istilah bahasa dunianya berandanya sorga lah, gitu. Ruang tamunya lah, gitulah. Ya. Firdaus itu tempat yang enak, indah, bahagia, bukan menderita. Paulus pernah diangkat ke situ dan dia mengatakan apa? Aku di situ mendengar, melihat sesuatu yang sangat indah, mendengar perkataannya tidak boleh cerita. Ya. Saking perfectnya, saking indahnya, saking sempurnanya, saking sucinya, saking mulianya. Mulutnya yang masih berdosa waktu dia kembali ke bumi, dia nggak boleh cerita. Jadi hari ini kalau ada pendeta, ada orang Kristen, ada siapapun yang ngaku-ngaku masuk surga, balik lagi cerita-cerita, itu pasti bohong. Ya dong, masa dengan mulut yang masih berdosa, yang tidak sempurna, mau cerita yang sempurna, bisa saja mimpi. Bukan sungguh-sungguh. Jadi kita nggak percaya kesaksian begitu. Wah, gue diangkat lo masuk ke sorga. Belum. Mungkin cuma bayangannya sorga. Sebab apa? Rasul Paulus yang sudah ke sana dan dia balik lagi, dia bilang dia tidak boleh cerita. Luar biasa ya. Jadi saya ingin saudara melihat sorga itu begitu mulia, begitu indah, begitu hebat, begitu super, sampai mulut ini nggak bisa cerita. Kalau cerita, bukan sorga lagi. Itu bagi yang sudah percaya. Yang belum percaya kemana? Alam maut. Seperti si orang kaya ini. Yang tidak ada namanya. Nggak pernah disebut namanya. Di dunia waktu dia kaya mungkin dia disebut. Panggil ini, wah tuan ini masuk TV. Wah hebat. Pemenang Nobel, pemenang ini, pemenang. Wah biasa orang kaya disebut-sebut, betul nggak? Cuma sebentar doang, seminggu 2 minggu di majalah juga ada hilang. Ya kan? Tapi di mata Tuhan, kalau juga percaya, namamu nggak disebut. Lazarus yang miskin, yang percaya Tuhan yang meminta-minta, itu disebut namanya Lazarus. Jadi jangan sedih kalau kamu di sini di dunia nggak punya nama, nggak dikenal, nggak ada siapa-siapa. Sering merasa, gue bukan orang siapa-siapa gitu kan. Gue nggak ada apa-apanya, jangan sedih. Di mata Tuhan kalau kamu orang percaya, kamu punya nama. Di dunia kamu boleh ternama, tersohor, terkenal, tapi belum tentu di mata Tuhan kamu bernama. Si orang kaya ini gak punya nama. Dia sudah masuk ke sana, dia sedih. Dia minta minum gak dikasih. Ya, sebab ada jarak yang jauh antara Firdaus dan alam baka dan alam maut. Gak ada pesawat terbang yang naik turun ke sana, gak ada.
Bapak Abraham, dia lihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, itu simbol daripada kebahagiaan. Ya. Dia minta setetes air aja ke lidahnya yang kering, nggak dikasih. Menderita, susah. Di alam maut sebelum penghakiman terakhir pun sudah susah. Ya, itu sebabnya saya ingin saudara punya hati simpati sama mereka yang belum percaya. Jangan sampai susah di situ. Akhirnya karena nggak bisa mendapat itu, mendapat air minum, mendapat sedikit kesenangan. Ini permintaan dia, cita-cita dia. Tolonglah, suruh si Lazarus itu balik ke dunia. Kalau aku gak boleh kembali, aku gak boleh dikasih kesenangan, gak apa-apalah. Aku masih punya satu permintaan kalau boleh minta Tuhan. Dia minta sama Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus itu balik ke bumi. Ini dua-dua mati, pengemis dan orang kaya. Dia gak minta hidup, gak dikasih, mungkin dia suruh Lazarus kalau boleh kasih hidup sebentar. Tujuannya apa? Supaya Lazarus cerita. Jangan masuk ke sini, susah. Lebih baik percaya Tuhan, supaya kamu nanti ke Firdaus, jangan ke sini. Jadi orang yang sudah mati punya cita-cita. Kamu kalau hidup gak punya cita-cita, keterlaluan. Cita-cita mengabarkan Injil loh maksud saya, bukan cita-cita, wah dapat bintang 7, ya, dapat apa lagi, wah dapat pangkat, dapat gelar, dapat wah segala macam. Ya bukan salah sih, mau cita-cita jadi orang kaya, orang hebat, orang pintar boleh. Tapi maksudnya minimal punya cita-cita mengabarkan Injil. Dia masih sayang sama saudaranya yang 5 orang itu. 5 keponakan itu. Gak dijawab. Sebab apa? Di bumi tidak perlu ada Lazarus yang kembali dari alam maut. Di bumi gak perlu ada orang yang sudah mati balik ke sini untuk cerita. Gak perlu. Sebab kita sudah punya firman Tuhan. Kita sudah punya Tuhan yang mati dan bangkit, yang turun dari sorga dan balik ke sorga. Cukup. Gak perlu tambahan kesaksian-kesaksian yang spektakuler macam-macam. Gak perlu ada pendeta naik ke sorga lalu turun lagi cerita. Itu omong kosong. You don't need that. Alkitab cukup. Kristus yang mati dan bangkit cukup sebagai Injil kabar baik yang menyelamatkan. Amin. Pegang itu. Tapi poin saya di sini adalah, kalau orang yang sudah mati saja punya cita-cita, masakan kamu yang hidup gak punya cita-cita untuk mengabarkan Injil, untuk bercerita, supaya janganlah masuk ke alam maut yang menderita dan susah itu, dan nanti ke neraka yang kekal selama-lamanya. Jadi salah besar ya kalau saudara ke kuburan, ada orang ke kuburan cari orang mati supaya dapat nomor buntut, supaya kasih kekayaan, supaya kasih ini itu bohongan, permainan iblis. Orang mati gak pernah cita-cita supaya kasih yang hidup itu kaya raya. Itu permainan iblis. Orang yang sudah mati, cita-cita supaya saudaranya jangan binasa. Lanjut, nomor 6. Misi pekabaran Injil adalah hutang kepada mereka yang belum diselamatkan. Roma 1:14-15, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ini tulisan Rasul Paulus. Setelah dia diselamatkan, walaupun dia orang Yahudi, dia katakan, aku hutang bukan sama Yahudi saja, tapi juga Roma, juga Yunani, juga semua orang, termasuk orang Roma. Saya mau ke Roma mengabarkan Injil. Semua orang Kristen berhutang Injil. Ingat itu. Termasuk Aili di kantor, lihat besok di kantormu, berapa yang belum pernah dengar, itu hutang bayar. Sebab apa? Tuhan ketemukan kamu dengan mereka. Jangan sampai di penghakiman terakhir nanti mereka tunjuk, waktu mereka menuju ke neraka dan alam maut mengatakan, Tuhan, bukankah itu Aili? Tiap hari saya ketemu dia. 5 tahun Tuhan, 10 tahun. Dia gak pernah cerita. Dia takut sama peraturan HR.
Jadi hutang Injil kepada suami yang belum percaya, hutang Injil kepada temanmu yang belum percaya. Bila perlu kamu memelas, mengatakan izinkan saya cerita 5 menit aja. Saya bukan suruh kamu jadi orang Kristen. My purpose, my mission bukan supaya kamu jadi orang Kristen. I cannot change you. But please give me 5 minutes to share my salvation, my Lord. Then you pay your price. Tinggal kamu berdoa baik-baik sebelumnya. Tuhan, aku mau cerita 5 menit. Roh Kudus, Engkau yang menggerakkan hatinya, menumbuhkan imannya. You done with your hutang. At least 1 kali cerita. Kalau tidak, saudara bawa hutang itu sampai di pengadilan terakhir nanti. Tuhan akan tanya, aku ketemukan kamu dengan dia setiap hari, tapi you diam saja gak pernah cerita tentang aku. Kita harus membayar hutang Injil. Mulai dari keluargamu. Mau diapain, diomongin, katakan, saya harus bayar hutang. Tugas saya cerita. Please let me pay hutang Injil. Ya, minimal 1 kali. Terakhir, misi pekabaran Injil adalah persiapan menerima pahala yang kekal di sorga. 2 Timotius 4, 7 dan 8. 2 Timotius 4, 7 dan 8, persiapan menerima pahala yang kekal di sorga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kedatangan Kristus kedua kali akan memberi pahala, mahkota kebenaran. Oh, tentunya ada mahkota-mahkota lainnya, tapi saya tidak mau cerita hari ini tentang mahkota. Lain kali kita belajar ada berapa mahkota yang akan kita terima. Tapi hari ini minimal dari Rasul Paulus kita belajar, dia berjuang sampai akhir, mengakhiri pertandingan yang baik. Ini pertandingan rohani, saudara. Iblis gak suka, pasti menyerang kamu. Kamu jangan merasa, kok gue mau tambah giat mengabarkan Injil, ada aja cobaan, ujian, halangan. Baru mau cerita, sakit perut lah, inilah, itulah. Tanding, ingat, ini pertandingan. Ibarat kamu bertanding lebih dari Olimpik, karena Olimpik nih ya. Lebih dari Olimpik. Whatever, kamu tanding, ingat. Ya, jangan mundur. Sampai akhir. Aku telah mencapai garis akhir, gak setengah jalan. Ya, jangan cuma angot-angot, panas-panas, anget-anget, kotoran ayam. Cuma di depan saja, habis seminar, habis denger ini semangat 2 hari doang, lalu kempes. Ya, jangan jadi bola yang kempes, jadi bola yang punya udara. Makin ditekan, loncatnya makin tinggi. Makin ditekan, lompatnya makin tinggi. Makin keras, lompatnya makin tinggi. Kalau tidak ada udara, balonmu kempes. Langsung gembos. Ya. Sampai akhir. Aku telah memelihara iman. Gak bisa digoyahkan dengan apapun. Walaupun Rasul Paulus diserang dengan sakit penyakit, diserang dengan aniaya, diserang dengan badai topan, diserang oleh kejahatan-kejahatan lainnya, penjahat-penjahat, dia tidak pernah mundur, bahkan dijebloskan ke dalam penjara, tetap mengabarkan Injil. Misi pekabaran Injil tidak bisa dihalangi oleh apapun, sebab kita tahu ada pahala yang menanti, lebih dari piala Olimpik, lebih dari medali emas, lebih dari segala-galanya, karena semua itu sementara. Pahala yang disediakan Tuhan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, kalau aku mati, aku untung. Mati adalah keuntungan bagiku. Bagi orang Kristen, mati bukan momok, mati bukan bahaya, mati bukan menakutkan, mati itu keuntungan. Sebab kita bersama dengan Tuhan dan pahala sudah menanti. Tapi kalau masih hidup, Paulus mengatakan, aku harus berbuah bagi Kristus. Filipi 1, 21 sampai 20 dan 21. Ya, 21 sampai 22. Baca itu. Itu filosofi of life dari Rasul Paulus. Bagiku, mati keuntungan. Hidup adalah berbuah bagi Kristus. Kalau Tuhan masih kasih aku hidup, aku harus
berbuah bagi Kristus. Wah, hebat sekali ya, itu cita-cita dia. Saya harap ayat ini menjadi pegangan kamu. Kalau orang tanya, apa cita-citamu? Katakan, kalau aku masih hidup, aku mau berbuah bagi Kristus. Buah Injil, mengabarkan Injil. Mulai hari ini, saudara, aplikasi pertama, doakan 1 atau 2 orang, bukan setengah orang. 1 atau 2 orang, anggota keluarga atau teman yang belum mengenal Kristus. Lalu carilah kesempatan untuk menceritakan Injil Kristus kepadanya. Minta tolong kepada Roh Kudus yang memberi saudara hikmat, kuasa, kesabaran, kekuatan untuk melakukan misi pekabaran Injil semasih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Jangan tunggu sampai tidak bisa bicara baru menyesal. Ketika masih bisa berbicara, ada waktu, ceritakan Kristus. Itu yang terpenting. Aplikasi kedua, coba catat hal-hal apa saja yang menghalangi saudara untuk mengabarkan Injil Kristus. Catat itu. Apa yang menghalangiku ya? Pekerjaankah? Sakit penyakitkah? Ketakutankah? Pengetahuankah? Apa yang menghalangiku? Peraturan kantorkah? Apa? Ya, catat itu semua satu persatu. Lalu cari jalan keluar untuk menghadapinya. Minta Tuhan yang tolong. Memberi saudara hikmat. Supaya saudara bisa menghandle semua masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Ya. Lalu buat ya, cita-cita yang real. Yang real, bukan hanya cuma ngomong. Yang nyata, planning. Ya, bulan depan dalam 30 hari, aku mau telepon ini temanku setelah aku doakan 30 hari. Aku mau ajak dia makan bakmi spesial. Ya. Aku mau mulai ada pembukaan, ngobrol dengan dia. Dari hal duniawi kepada hal sorgawi. Dari hal-hal biasa kepada hal rohani. Ya. Planning. Pertemuan kedua, aku akan mulai menyentuh soal apa yang dia yakini selama ini. Planning. Tuhan yang kasih hasil asal kamu planning dengan baik. Buat rencana melakukan amanat agung Kristus. Siapkah saudara? Kurang keras. Siapkah saudara? Amin. Siap, puji Tuhan. Mari saudara kita lanjutkan dengan doa, kemudian kita doa syafaat. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran pada malam hari ini. Biarlah semua kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kami sekali lagi untuk lebih giat, lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih serius melakukan misi pekabaran Injil. Bukan tugas kami kristenisasi, bukan hasil di tangan Tuhan. Tapi tugas kami adalah bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, membayar nyawa buat kami dan bangkit kembali. Tuhan, kobarkan jiwa kami. Tuhan, bangkitkan semangat kami. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang lesuh dan tidak berbuat apa-apa. Ya Tuhan, biarlah cita-cita kami bukan hanya mencari kesenangan dunia, tapi cita-cita kami mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saat ini kami mau berdoa syafaat, ya Tuhan, siapkan hati kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Segala sesuatu. Tiada mustahil bagimu ya Tuhan. Segala perkara Engkau sanggup melakukannya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Lily Chan. Kami nyanyikan lagu kesayangannya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana di ICU, berbisik-bisik di hati nuraninya, walaupun
organ otaknya terganggu, tapi kami yakin jiwanya, rohnya, hati nuraninya tidak terganggu. Tuhan berbisik kepada dia dengan firman Tuhan yang berkuasa. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur ya Tuhan, dokter boleh angkat tangan tidak operasi, tapi Engkau yang sanggup mengoperasi. Kami bersyukur setiap hari ada kemajuan, setiap hari ada kemajuan. Respon kakinya sudah makin banyak, makin bagus juga tangannya. Dan hari ini kami dengar kesaksian matanya buka satu, kami bersyukur ya Tuhan. Celikkan matanya, sadarkan dia Tuhan. Dengan cara dan waktu Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Ajar kami berserah penuh. Ajar kami seluruh keluarga IGNC, keluarga Forum, Fences, dan teman-teman di mana-mana berada. Ya Tuhan, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan sedang berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami nyanyikan ini, Allah sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan. Doa untuk Bu Nina, bersyukur untuk pemulihan-Mu. Kau berjanji Kau akan pulihkan secara sempurna. Kami doakan untuk rencana operasi kakinya juga. Perawatan giginya dipersiapkan juga. Semua organ tubuhnya disiapkan, fisik, mental, dan rohani. Kami yakin Tuhan firman-Mu benar ya dan amin. Kau memulai perkara yang baik. Kau meneruskan dan menggenapinya dengan kuasa darah-Mu yang menyelamatkan. Kuasa darah-Mu menyembuhkan dia juga Tuhan. Pak Hari, proses kimo radiasi juga boleh berhasil dengan baik. Untuk kemuliaan-Mu, Lilia persiapan operasi. Tuhan kuatkan dia, siapkan dokter terbaik. Fisik, mental, rohani dia siap menghadapi operasi ya Tuhan. Kau berkarya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi mereka yang dalam pemulihan. Ciane, Arthur Pala remaja kami, Tuhan pulihkan secara sempurna oleh kuasa darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dia dan beri dia kesempatan digembleng menjadi hamba-Mu. Mamanya Hegel, adik kami Charlie, Tuhan Kau tahu, Cifrida yang tadi sudah kesaksian, Tuhan kuatkan dia terus menjadi saksi-Mu yang melayani Tuhan. Baby Noah masih satu titik kecil di jantungnya, Tuhan jamah. Yafat Martin, mamanya Ramona, Tante Oni di Indonesia, Cilia Waijun di Indonesia, juga saudara Handai Tolan Family yang di Indonesia, satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pulihkan mereka. Para senior kami yang lemah tubuh Tuhan jamah, beri ompol kesehatan yang sempurna, khususnya alerginya kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dia, kami berdoa di sini, Roh Kudus menyembuhkan dia di sana. Dia tetap semangat mengkoordinir Evergreen, menemani Tante Lena, diberi anugerah baru, juga semangat baru, dan sukacita baru dari sorga. Juga semua senior kami yang hidup dalam kesendirian mereka, Tuhan Kau sahabat yang baik, yang menemani mereka dengan sukacita damai-Mu dari sorga. Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah. Tuhan sertai satu persatu Pak Indra dan Ci Olin, juga Pak Humphrey dan Ci Silvi, diberi kekuatan ekstra untuk terus setia melayani Tuhan. Berkati semua anak mantu dan cucu senior kami, takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan tahu mengasihi orang tua.
Kami doakan IGNC, gereja kami Tuhan, yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan mulai 18 tahun lalu, ya Tuhan Engkau berjanji meneruskannya, memberkatinya. Jadikan IGNC gereja yang setia dalam doa, dalam mengabarkan Injil, dalam mengasihi, berbuat baik, berkati aktivis, majelis, dan semua yang melayani punya motivasi yang murni mengasihi Tuhan. Dan setiap jemaat boleh tetap kompak, sehat jasmani rohani, setia dalam ibadah, dan terus berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu persiapan ke Indonesia ya Tuhan, 1 bulan. Tuhan pakai dia di mana-mana yang sudah disiapkan tempatnya, jiwa-jiwanya Tuhan tuai lebih dulu. Hamba-Mu hanya mengabarkan cinta kasih-Mu, beri dia kesehatan, keselamatan, kekuatan. Jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, jauhkan dari tangan orang jahat, jauhkan dari serangan si jahat ya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan kasih lebih 25 tahun, Tuhan pasti akan berikan juga pada tahun ini, keyakinan kami. Berkati Indonesia dalam pengalian pemerintahan, supaya ada masa depan yang lebih sejahtera buat rakyat Indonesia, gereja-gereja Indonesia lebih kompak, lebih sehati, untuk mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Kasihani Amerika ya Tuhan, yang moralnya makin bobrok, mulai dari pemerintah tertinggi sampai yang terendah. Tuhan kasihani gereja-gereja liberal, ada kebangunan rohani, punya takut akan Tuhan dan kembali kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Berkati mereka yang bergumul soal pekerjaan, soal teman hidup, soal keluarga, soal sekolah, soal persoalan apapun. Tuhan tahu satu persatu anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Untuk Victor, anaknya Cisendi, Tuhan selamatkan dia, kasihani nyawanya. Untuk Suhwe dan suaminya, Tuhan berikan pekerjaan yang baik sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami terus doakan Berry Porung juga boleh terus menantikan Tuhan dengan kuat. Bersama Esther Francis yang tiap hari menemani Lily Chang. Juga terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sudah datang juga support dari Porung Family. Kami terus menantikan Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka jalan yang baru. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, buka jalan yang baru. Kau berkata Kau tidak mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kami aminkan. Dan kalau datang Tuhan segera buka jalan yang baru. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bukalah jalan yang baru ya Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Dalam doaku pandang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Juru Selamat kami, Maha Dokter, Dokter segala dokter. Kami berdoa, minta berkat, minta mujizat, minta kesembuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, 2 hari lagi hari Minggu tetap ada ibadah. Minggu pertama ada perjamuan jam 11 dan jam 6 sore. Silakan saudara datang dan mari menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati.